Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan Huda Rahmatullah, NIM E20193152. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang dimana adalah mereview 5 materi. Yang pertama, inflasi ekonomi makro Islam. Inflasi adalah sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi merupakan suatu gejala di mana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami, yang terjadi tidak hanya di suatu tempat melainkan keseluruhan penjuru suatu negara atau bahkan dunia. Para ekonomi Islam berpendapat inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, inflasi mengganggu fungsi dari uang. Yang kedua, inflasi melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Yang ketiga, inflasi meningkatkan kecenderungan berbelanja. Yang keempat, inflasi mengarahkan investasi non produktif. Langkah-langkah penanggulangan inflasi dalam Islam yaitu kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, kebijakan pencegahan kas. Yang kedua, keseimbangan kurva ekonomi makro Islam. Keseimbangan pasar barang dan kurva EIS. Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan banyak sekali transaksi. Keseimbangan pasar uang dan LM. Pasar uang merupakan suatu tempat di mana terjadi transaksi keuangan. Keseimbangan kurva EIS LM. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas kurva EIS dan LM secara terpisah. Yang keempat, dampak kebijakan pada keseimbangan EIS dan LM. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Selanjutnya, keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam perspektif Islam. Modal keseimbangan yang barang dan pasar yang akan dijelaskan di bagian ini adalah model yang dibangunkan. Pasar barang dalam perspektif Islam. Pasar barang dalam pemikiran konvensional komponen-komponen Indonesia antara lain adalah konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Permintaan uang dalam perspektif Islam. Ada dua motif utama seorang muslim dalam memegang uang, yaitu motivasi transaksi dan motivasi berjaga-jaga. Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot. Seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi, maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Yang ketiga, pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor sering disebut dengan perekonomian tertutup sederhana, yang merupakan suatu perekonomian yang terdiri atas sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pada perekonomian ini, pemerintah tidak ikut campur dan tidak ada transaksi ekonomi dengan negara lain. Fungsi investasi dalam pendekatan ekonomi konvensional didefinisikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Teori investasi Keynes ini menyatakan bahwa faktor suku bunga merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi karena mencerminkan biaya penggunaan dana. Yang keempat, pengantar ekonomi makro Islam adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilahami oleh nilai-nilai Islam. Konsep dasar ekonomi Islam. Pertama, pengeluaran dan pendapatan negara. Yang kedua, tingkat pengangguran. Konsep dasar ekonomi makro. Pengeluaran dan pendapatan negara.
tingkat pengangguran, dan inflasi deflasi. Prinsip dasar ekonomi Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang terakhir, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal di dalam Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yang paling dominan adalah karena fiskal merupakan kebagian dari instrumen ekonomi publik. Komponen-komponen kebijakan fiskal dalam Islam yang kita kenal adanya konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama, zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pengeluaran sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Mungkin hanya itu saja review masalah 5 makalah singkat yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.